selamat hari Kamis, betul Kamis ya? Putih hari ini Selamat untuk hari yang Kamis Putih. betul untuk yang akan merayakan bukan gelaran sih ya gelaran kayak Rangkaian. apa? Pasca. Ya perayaan Perayaan Pasca. Pasca. Aku mau nyanyi dulu nih. Apa? King Kong badannya Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lanjut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Luar biasa sekali ya Selaisha ya. Kemarin kita habis minal aizin wal faizin, sekarang kita sudah merayakan Pasca. Wah. Karena kan memang Indonesia kan ada beberapa agama yang memang sudah sah ya, disahkan oleh negara dan diakui juga, dan pastinya juga setiap agama pasti akan ada perayaan-perayaan luar biasa. Dan memang katanya tahun ini tuh pada barengan gitu loh. Jadi hari-hari besarnya itu pada berdekatan. Ini nih yang paling aku suka, berarti Tuhan itu sudah memberikan gambaran kepada umatnya, kepada siapapun agar sama-sama bisa saling damai, saling tenang, tidak menggujing ABCDE, karena agama semuanya kan baik, gak ada agama yang mengajarkan keburukan. Betul sekali, tergantung kita mengimani yang mana dan kita harus 100% gitu kan, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Kamu negatif kalau lihat aku, kenapa? Tidak boleh melakukan hal yang, kan kita harus saling mengingatkan. Iya, kamu negatif tok itu, di close friend lu negatif tok. Close friend, aku gak punya close friend karena semua itu friendku. Baik, tentunya Sobat Selai hari ini saya sama Nisrina akan menemani semuanya. Putu hari ini benar-benar keliling ya, dia mobile banget hari ini, jadi nggak bisa ikut siaran hari ini karena dia benar-benar lagi cari cuan-cuan untuk mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan di bulan puasa kemarin. Banyak ya, enggak, dia tuh keliling karena kemarin sudah berhasil mendatangkan dari Uzbek. Dia keliling nyari negara lain sekarang. Dan bisa dibawa ke Selai Show. Hari ini kita kedatangan siapa? Kita kedatangan bintang tamu yang sepertinya 2 tahun yang lalu sempat hadir di sini di momen kalau nggak salah mau Natal. Betul, 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kan. Udah lama sekali karena loh. tahun yang kemarin kan kita tidak merayakan di benar. Selai Show kan. Karena kita sama-sama sibuk, job sama-sama banyak. Makanya itu nih Srina. Ini poin ya. Apa itu? Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Karena kalau kita melupakan Tuhan, ya kita akan dilupakan sama Dia. Benar. Nah, kita kan kemarin melupakan, akhirnya kita sama-sama punya masalah masing-masing. Nah, kali ini kita mendatangkan Koap dia lagi, yang pastinya kita akan membahas masalah Pasca. Sekarang kan rentetannya ada Minggu Palma, mulai Rabu Abu. Mulai Rabu Abu. Kemarin berarti? Enggak, Rabu Abu itu 1 bulan sebelumnya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan sebelumnya. Terus hari ini adalah Kamis Putih ya. Kamis Putih. Minggu Palma dulu kemarin, kemudian ini Kamis Putih. Besok Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Pasca. Oke, nah kita akan membahas rangkaian itu sama Koap. Tapi sebelum kita membahas, gimana kabarnya Koap hari ini? Basa-basinya banget. Tadi aku mau ngomong loh itu. Kenapa? Kok kamu duluan sih? Iya. Karena aku mau cari muka. Oh, gak apa-apa. Oh, kerja itu memang nggak boleh ya muka 1, Gak boleh. 2, 3 ya? Kurang bahkan 3 itu. Tergantung iya. situasi kondisi aku ya. Gimana kok kabarnya kok? Sehat-sehat. Luar biasa. Tapi tadi kayaknya ada yang harus dikoreksi deh. Apa itu? Tuhan itu ketika kita jauh, Tuhan tidak pernah jauh. Oh, itu loh. Kalau sama Koap itu selalu dikasih. Benerin. Kamu tahu nggak sih? Ini fun fact aja ya Sobat Selai. Koap itu aku suruh datang ke tempatku. Terus untuk memberikan firman-firman Tuhan agar aku lebih damai gitu. Mazmur. Banyak. Banyak. Enggak hanya Mazmur, banyak. Soalnya yang sering seliweran di sosmed itu yang Mazmur itu. Kalau Mazmur itu ada kejadian, si X itu kok tiba-tiba nulis Mazmur ayat 3 dan 4 kalau nggak salah. Mazmur pasal berapa? Ya pasal 3 ayat 4 kalau nggak salah. Nah itu sempat aku ceritain ke dia. Akhirnya itu melekat sekali itu di pikiran saya kok. Nah, kok kita mau ngebahas masalah rangkaian atau rentetan gelaran acara atau perayaan Pasca. Mulai dari apa? Minggu Palma, Rabu Abu dulu. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Pasca.
Kok Lulus. Lulus. Luar biasa toleransi saya tinggi. Amin. Itu yang aku suka ya. Nah itu sebenarnya boleh diceritain nggak sih kok historinya seperti apa dulu kok biar sobat selai semuanya yang mungkin awam gitu bisa ngeh gitu kok. Jadi kalau kita ngomong tentang Rabu Abu itu sebenarnya satu tradisi dari kekristenan kuno gitu ya, yang ngomong tentang sebagai penanda proses masa persiapan penderitaan Yesus. Karena mendekati masa-masa penderitaan tersebut ada banyak rangkaian kegiatan, salah satunya adalah Yesus memberikan tanda bahwa dia akan segera menghadapi penyalipan. Nah, harapannya adalah supaya muridnya nyambung. Tapi ternyata dari proses yang ada, muridnya malah nggak nyambung. Nah, kenapa kok begitu ya? Nanti kita cerita satu-satu. Kemudian Minggu Palma itu adalah masa di mana Yesus masuk ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Nah, menariknya adalah ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus itu sangat disambut sebagai raja. Jadi mereka bersedia melepas baju-baju mereka sekeliling itu, asal Yesus itu kayak di red carpet lah, istilahnya begitu. Nah, nggak sampai nyentuh tanah. Tapi yang menarik adalah di Jumat Agung itu orang yang sama yang menyalibkan Yesus. Nah, terus kemudian Kamis Putih istilah itu muncul karena itu adalah momen di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan melakukan perjamuan malam terakhir. Itu yang seringkali jadi guyon. Apa yang dilakukan Yesus sebelum disiksa? Foto bersama. Ya, yang akhirnya jadi lukisan gitu ya. Nah, itu. Terus, Jumat Agung, kenapa dikatakan Agung? Karena itu adalah masa sengsara Yesus mulai dari pagi, jam 9 kemudian diputuskan harus dihukum menggantikan seorang penjahat gitu ya. Karena Kekaisaran Romawi punya tradisi untuk menghormati masa Paskah mereka, karena Paskah ini sebenarnya bukan istilah yang kali ini aja. Itu sudah sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di Paskah itu bangsa Romawi memberikan tradisi bahwa ada salah seorang yang akan dibebaskan. Nah, dihadapkan di situ Yesus. Satunya lagi adalah penjahat yang kelas kakap lah gitu ya. Nah, kemudian ternyata di luar dugaan justru orang-orang Yahudi memilih untuk Yesus yang disalibkan. Itu kemudian terus Yesus mengalami masa sengsara. Kenapa? Karena harus dicambuk, kemudian disiksa sedemikian rupa sampai kemudian disalib dan membawa salibnya ke Bukit Golgota dan wafat di sana. Nah, itu sekaligus sebagai simbol bagaimana dosa itu kemudian terbayarkan karena hukuman dosa adalah maut. Kemudian Yesus harus mati, tetapi kemudian Yesus sudah berpesan sebenarnya Yesus akan bangkit. Nah, Sabtu Suci adalah masa di mana menanti kebangkitan Yesus. Kita melihatnya bisa melihat begitu karena sudah lewat masanya. Tapi pada waktu itu murid-murid betul-betul hopeless karena Yesus yang bukan cuma bisa menyembuhkan orang, orang buta bisa melihat gitu ya, tapi juga membangkitkan orang mati. Ternyata begitu dikecek begitu ya, begitu ditangkap loh lah kok lemes. Padahal Yesus sudah cerita bahwa Yesus harus melalui masa itu untuk bisa menggantikan hukuman dosa. Nah, kemudian di Minggu Paskah pagi-pagi benar Yesus bangkit. Itu pemahamannya sih sobat selai semuanya ya. Jadi bukan Paskah, bukan ya, tapi Paskah. Paskah itu bukan pertanyaan ya, kok ya. Canda loh, Pak. Jangan salah kalau jangan tim Putu ya. Putu kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, ada kok Abdul. Kok pemahaman seperti itu kan turun-temurun sudah dijelaskan ya, tapi apa sih kok sejatinya inti dari Paskah sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau Paskah itu di bangsa Israel sudah sebagai tradisi di mana mereka akan makan makanan yang tidak beragi dan mereka merayakannya bersama-sama mengenang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi proses itu kemudian Yesus maknai, Yesus ambil sebagai keluarnya manusia dari dosa karena Yesus sudah memberikan kemenangan.
Jadi Paskah itu adalah kebangkitan Yesus sekaligus kebangkitan kita dari dosa. Berarti kayak ini ya, kembali suci lagi gitu ya? Istilahnya bisa dikatakan begitu. Tuhan memberikan penyucian kepada manusia sehingga manusia itu dikatakan lahir baru. Berarti kalau istilahnya kalau dalam Islam itu kayak Idul Fitri gitu Nah, ya? betul. Hari kemenangan, Hari kita kemenangan. kembali suci. Tapi apakah termasuk bisa dikategorikan Paskah itu sebagai perayaan, Po? Perayaan rentetan yang tadi dijelaskan itu tadi. Seharusnya idealnya memang perayaan yang paling rame dari anak-anak Tuhan itu adalah di Paskah, bukan Natal. Cuman memang komoditas menjadi komoditas ya. Jadi menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Karena Natal itu dekat dengan tahun baru, jadi kesannya jadi lebih rame. Padahal Paskah itu kalau mau dirayakan adalah bagaimana kita tidak lagi punya keinginan jelek tok. Iya. Orang tuh punya keinginan jelek, tapi pertanyaannya adalah bisa nggak kamu ngalahin keinginan jelek? Nah kalau dengan kemenangan Yesus atas dosa, manusia itu bisa punya keinginan jelek, tapi bisa ngalahin keinginan jelek. Kita bisa kontrol ya? Kita bisa kontrol, bahkan kita bisa tiadakan itu. Kalau kita mau, kalau kita nurutin ya kalah, tapi kalau kita nggak nurutin itu bisa. Nah itu karena Paskah. Karena karena manusia tidak lagi dalam ikatan atau di dalam pengaruh dosa. Manusia berdosa bisa, tapi dia bisa ngalahin dosa. Gitu. Jadi masalah kayak gitu tuh emang kayak akhirnya kalau dipikir-pikir relate gitu ya sama Iyalah, kehidupan kita betul. masing-masing gitu ya. Apalagi istilahnya kalau kita jalan itu kita selalu diberikan 2 jalan gitu ya. Mau pilih yang mana? Silakan. Silakan. Cuman kalau kamu pilih kanan ya gini, pilih kiri ya gini. Betul, Cuman ada risiko. kalau dari Tuhan memberikan katakanlah pilihan kalau bisa pilih yang ini nih. Tinggal kamu sebagai anak-anak Tuhan mau pilih yang mana, silakan. Kamu mau pilih yang mana? Kamu boleh bercanda lagi. Lo kok tadi lo bercanda, gak dimarahi. Tapi aku juga penasaran kan, maksudnya dalam beberapa rangkaian ada banyak hari untuk perayaan-perayaan itu, apa sih yang sekarang dilakukan gitu kan? Apakah beribadah, berdoa di gereja atau ada sesuatu yang dilakukan? Nah, makanya nanti akan kita bahas di segmen kita selanjutnya. Jadi untuk sobat semuanya, sobat selai semuanya jangan kemana-mana dulu ya. Sobat, kayak marketer ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Lagi ya di segmen kedua ini aku penasaran banget apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh umat yang merayakan Paskah gitu di era sekarang. Apakah ada sesuatu yang dilakukan seperti kalau perayaan orang Muslim itu kan halal bihalal dan lain sebagainya, berpuasa dan lain sebagainya. Apakah di perayaan Paskah itu juga sama, Ku? Ya, jadi penandanya adalah di Rabu Abu itu. Mau tadi saya salah ya, harusnya 40 hari. Jadi kemudian di Rabu Abu itu adalah saat dimana dalam tradisi kekristenan yang kuno itu kita akan berpuasa selama 40 hari. Nah, yang masih memegang tradisi itu adalah teman-teman Katolik. Nah, teman-teman Kristen kebanyakan sudah tidak melakukan itu. Kemudian berjalan sampai di Minggu Palma. Itu rata-rata Kristen Katolik pun merayakan, tapi kemudian masuk di Kamis Putih, kembali lagi tidak semua teman-teman Kristen merayakan, teman-teman Katolik sangat taat untuk merayakan itu. Kemudian masuk di Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu baru semua teman-teman Kristen maupun Katolik memperingati itu. Kenapa? Karena itu momen di mana masa sengsara Yesus ada pada puncak-puncaknya. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus sudah selesai menanggung seluruh dosa umat manusia, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu yang keren tuh di situ. Nah, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan kemudian Yesus diturunkan, dimakamkan. Nah, Sabtu Suci kembali lagi tidak semua teman-teman Kristen merayakan, tapi teman-teman Katolik merayakan, dan di Minggu Paskah tentunya karena itu yang paling utama gitu ya, kebangkitan Yesus semua merayakan. Nah, kok kalau ada yang bertanya mungkin penasaran, apakah puasanya juga hampir sama dengan puasa-puasa di agama lain ataukah
tata caranya berbeda? Ya, puasa itu sebenarnya ada dua sih konsepnya kalau di kekristenan. Puasa sebagai tradisi atau puasa sebagai sebagai cara kita untuk mengingat sesama. Nah, puasa yang tradisi itu biasanya kita komitmen, misalnya contoh di hari ini jam 7 kita makan malam, maka selama 24 jam baru berbukanya di jam 7 malam esoknya. Gitu. Itu nggak boleh makan sama sekali? Nggak makan. Ada saudaraku yang Katolikku, itu puasanya katanya tidak puasa seperti itu, tapi puasa kayak makanan favoritnya gitu. Nah, memang ada. Tradisi terakhir-terakhir ini, teman-teman, bukan tradisi sih, kebiasaan terakhir-terakhir ini, teman-teman Katolik menyiasati mungkin supaya semua juga ikut berpuasa ya. Berpuasa divariasi dengan mencari yang paling sering dilakukan itu tidak dilakukan selama 40 hari. Misalnya merokok, misalnya merokok. Kebiasaan-kebiasaan yang lain yang dia paling suka tidak dilakukan selama 40 hari. Oh, berarti tidak melulu tentang makanan ya, tidak. Betul, karena itu mengakomodir dari yang tadi yang saya katakan tadi. Puasa yang kedua adalah bagaimana kita peduli dengan sesama dengan tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, salah satu contoh kita tidak mementingkan diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang kita suka itu tidak kita makan atau tidak kita lakukan. Tapi tidak ini loh ya Sobat Selai, kebiasaan yang mencintai pasangan tiba-tiba 40 hari. Bukan loh ya, jangan loh ya. Jangan itu. Itu bukan, itu kewajiban kalau itu. Nanti takutnya kalau kamu. Iya, salah persepsi. Salah persepsi, apa yang disuka. Aku suka sama kamu nih, berarti aku 40 hari gak suka sama kamu. Iya. Beda itu, beda cerita kalau itu. Aku suka banget mandi, berarti 40 hari gak mandi. Itu penting. Itu yang perlu di highlight ya. Iya, nah kok sekarang kan era-era Gen Z ya, era anak muda banget. Sebenarnya kalau menurut Koap sendiri, apa sih rangkaian-rangkaian acara yang Gen Z siapkan untuk itu tadi memperingati atau meneladani bahwasanya Paskah itu rentetannya banyak sekali dan itu banyak arti gitu. Sebenarnya yang paling penting ya adalah momen Paskah itu adalah momen di mana kita menyadari kembali bahwa kita ini sebenarnya dari tidak berdaya terhadap dosa bisa mengendalikan dosa. Itu momen yang paling penting di mana yang tidak mengerti dosa. Bukan tidak mengerti, tidak berdaya. Tidak berdaya terhadap dosa. Karena istilah yang dipakai itu istilahnya adalah hamba dosa. Oh, namanya aja hambanya dosa. Jadi kepingin yang baik munculnya yang jelek lagi. Kepingin yang baik muncul yang jelek lagi. Terus kalau sudah ada yang jelek mau jadi yang baik nggak bisa. Selalu maksudnya baik tapi jatuhnya jelek. Nah, dari kondisi yang seperti itu berubah menjadi kondisi yang menjadi hamba kebenaran, menjadi lahir baru, kemudian bisa berdaya terhadap dosa, dosa bisa dilawan, dosa bisa dikalahkan gitu ya istilahnya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang paling inti yang sebenarnya kalau kita ngomong kekinian kita jadi nggak terikat dengan hal-hal yang membuat kita jadi negatif itu. Contoh konkret kok. Contoh konkret. Ada yang tanya pemahamannya konkret sekarang nih gimana? Oke, misalnya nih kan kita lebih banyak ngomong ke anak-anak sekarang kan kondisi mentalnya lagi drop gitu ya misalnya ya kondisi Nah, biasanya yang kepikir adalah sesuatu yang akhirnya kontraproduktif, kemudian menyakiti diri sendiri dan sebagainya gitu ya. Kayak temen aku kok pengen jual itu kan gue. kayak gitu ya kok ya berarti ya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu akhirnya kita bisa punya kekuatan, punya kesadaran bahwa itu bukan pilihan terakhir. Ya. Ternyata ada sesuatu yang bisa lebih positif yang bisa tak pikirkan, saya pikirkan gitu ya. Jadi itu yang awalnya tidak bisa kepikiran, kemudian bisa ada pencerahan lah istilahnya begitu. Nah itu fungsi kemenangan Yesus, dan kemenangan Yesus ini bukan cuma bicara masalah kemenangan orang Kristen menurut saya, tetapi dari seluruh dosa umat manusia. Sehingga akhirnya dosa itu tidak sekuat dulu, lah istilahnya begitulah. Tidak sekuat sebelum proses-proses sebelumnya. Begitu. Ya. Nah aku juga penasaran nih kok, sempat yang tadi dibenerin sama aku Abdul di awal bahwasanya kadang itu kita lupa. Udah aku bisa sendiri, aku tidak perlu bantuan Tuhan gitu. Kita jauh dari Tuhan tapi Tuhan itu nggak pernah menjauh dari kita. Ya. Nah tapi kok apakah itu akan terjadi selamanya ketika seorang manusia itu selalu menjauh dari Tuhan? Apakah Tuhan itu selalu ada untuk nunggu kita kembali sih? Pada prinsipnya adalah ketika
Yesus mau lahir ke dunia. Jadi ketika Allah harus menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Itu kenapa sih kok sampai seperti itu? Karena manusia ini dalam kesadaran berkembangnya bundeli katanya. Jadi manusia ini perlu dikasih contoh, ada satu sosok manusia yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu yang tidak disangkal oleh sejarah bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu pernah hidup di dunia, menjadikan dirinya contoh, teladan, dan akhirnya dari situ kita mengerti bagaimana sih caranya kita menghadapi kehidupan dengan benar. Nah, itu sudah menunjukkan kasih Allah yang besar. Allah yang tidak terbatas, bayangin ya, Allah mau kemana-mana namanya juga Allah ya. Tapi kemudian menyediakan dirinya menjadi terbatas manusia, hanya untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nyiptain manusia itu Tuhan. Tuhan suka dah, ciptaannya tidak karu-karuan. Yang ketiga yang paling saya suka ini, kita berjabat tangan Romawi. Ini jabat tangan Romawi itu kayak gini. Kalau misalnya Aryo ini Tuhan, saya ini manusia, saya ini lepas, kira-kira bisa lepas nggak? Enggak, kan saya pegang. Wow. Oh itu pemahamannya seperti itu. Jadi amazing. Jadi kon kate umek kaya apa dicekeli. Cekeli. Kok sampai ngene lah baru nyambung. Nek gak ngene ya gak nyambung, tapi dipegangin. Yes. Berarti secara tidak langsung memang ketuhanan itu akan selalu, Tuhan itu akan selalu bersama kita sekalipun kita lupa. Hal yang paling sulit dilakukan adalah teman-teman kita yang mau tidak mau sekarang mengaku dirinya ateis. Itu sebenarnya bukan orang yang prosesnya gampang. Ngomong Tuhan nggak ada, nggak bisa ngomong Tuhan nggak ada. Dia harus betul-betul menyangkal Tuhan dan menyangkal dirinya sendiri, baru dia bisa ngomong dia ateis. Tapi pada aslinya orang tuh menyadari kalau dia ini punya Tuhan di dalam dirinya. Secara tidak langsung di hati kecilnya ya, pasti. Mungkin cuma ada penyangkalan-penyangkalan yang menurut teorinya dia itu benar. Oke, Bri, kata segini. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia denial terus. Selalu mengalami kok aku sulit terus. Mana katanya ada bantuan dari Tuhan. Mungkin seperti itu juga. Tapi prinsipnya Tuhan kayak itu tadi. Gak akan kemana-mana kok, tak pegangi. Gitu ya. Jabat tangan Romawi. Itu kayak ngena banget ya. Maksudnya gini, kita sebagai manusia kan kadang-kala memang sangat sering ya aku melupakan ya, sangat sering. Bahkan aku bilang sama Koap akhir-akhir ini aku melupakan, tapi ternyata setelah aku ketabrak sesuatu hal aku ingat, apakah Tuhan tetap mengingatku ya, atau membantuku, dan ya itu loh. Di situ Koap bilang Tuhan akan selalu ada sama kamu. Bahkan ada hal yang aku ingat, kalau gambarannya ya, meja ini kan ukurannya segini nih ya. Itu setengahnya udah dibantu Tuhan, berarti kedepannya pasti dibantu Tuhan. Jadi kata-kata yang semuanya akan berlalu itu akhirnya yes, of course. Nanti akan kita bahas lagi di segmen kita selanjutnya. Aku ingin tahu kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan sama anak-anak muda khususnya untuk memperingati Hari Raya Paskah, dan apalagi besok Jumat Agung itu katanya kan Kristen dan Katolik semua merayakan. Nah, apa kira-kira yang teladan yang bisa kita ambil? Betul. Jangan kemana-mana. Kan diselesaikan biar apa? Biar pure. Biar ya, kita break dulu ya. Sobat Telay semuanya, masih sama Koap Diel ya. Koap ini salah satu orang yang selalu bisa menenangkan dengan firman-firman yang sudah dipersiapkan. Kalau ketemu sama Aryo itu yang dipersiapkan ini biar dia lebih bisa gini gitu. Kayak konsultan berjalan ya, jadinya kalau ketemu sama kamu ya hidup kamu resah mulu. Kalau ketemu sama Koap itu kayaknya aku sudah gak perlu ke Bu Wiji, mohon maaf Bu Wiji. Karena ke Bu Wiji pasti keluar uang. Nah, balik lagi, tentunya kita akan membahas, kalau tadi kan sebelum berikan aku sempat ingin tanya apakah ada kegiatan-kegiatan dalam memperingati Paskah minggu besok gitu loh. Apalagi besok kan seperti kata Nisrina Jumat Agung yang Kristen ataupun Katolik juga merayakan itu. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di setiap gereja? Ya, kalau yang biasanya dilakukan di setiap gereja itu cukup beragam sih memang. Karena ada beberapa gereja yang pakai di hari Jumat itu karena mumpung Jumatnya libur, jadi ibadahnya di luar gereja. Ada yang begitu. Ada juga yang ibadah
pagi-pagi. Ada yang juga ya ibadah seperti biasa, cuman lebih memberikan penekanan kepada salah satu tontonannya adalah peristiwa Jalan Salib, masa sengsara Yesus. Nah, itu untuk menolong kita ngerumangsani lah bahwa Tuhan itu sudah sampai segitunya sama kita gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya kebanyakan gereja pada hari Jumat Agung itu biasanya kami melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu memang perintah Yesus sendiri di perjamuan malam terakhir yang biasanya diistilahkan dengan Kamis Putih itu tadi. Jadi Yesus memecah roti kemudian meminum anggur gitu ya, satu takaran tertentu sambil mengatakan bahwa ini adalah cara kita mengingat Yesus. Jadi tubuh dan darah Yesus dilambangkan dengan roti dan anggur. Luar biasa. Gitu. Ada roti apa yang biasa dibagikan di gereja itu? Ya hosti istilahnya. Hosti. Enggak, itu kadang itu lewat di FYP ku. Kalau lewat di FYP itu berarti ada panggilan nih. Memarat. Ini aku. Aku hijabku udah menutupi dada kok. Nah kali ini aku mau membuka pertanyaan. Mas Abraham mau tanya sesuatu nggak, Mas Abraham? Mau tanya sesuatu nggak tentang Paskah atau apa? Boleh. Ya, saya mau tanya ke Mas Abraham, sudah merayakan semuanya, taat ibadahnya enggak? Kok nggak puasa kok? Nggak apa-apa. Nggak puasa kok. Kok? Tapi kalau misalnya di Islam ini di Islam ya, kalau di bulan Ramadan kan diwajibkan semuanya itu untuk berpuasa bagi yang mampu. Nah, ketika dia ada halangan itu wajib untuk mengganti nih di luar bulan Ramadan. Nah, apakah di rangkaian perayaan Paskah ini juga kalau misalnya aku nggak bisa puasa, sebenarnya aku puasa tapi aku nggak bisa puasa, apakah harus menggantinya juga di luar itu? Biasanya kalau tidak bisa puasa maka dia bisa ambil puasa yang seperti yang tren beberapa waktu terakhir ini, dia ngambil puasa yang kesukaannya dia misalnya. Misalnya ya saya suka biasanya makan bakso, berarti selama 40 hari makan bakso. Atau misalnya dia suka makan makanan yang cuman tasty, akhirnya dia makan tawar semua misalnya. Wow, luar biasa ya. Ini ya, setiap agama itu tidak ada yang menyusahkan umatnya ya. Sebenarnya akhirnya poinnya seperti itu nih, tapi kadang-kala kita sebagai umat atau ciptaannya itu kadang lalai. Ngersuloy. Kayak nih, kayak udah tidur apa belum? Doa apa itu? Enggak, kan aku biasanya kan gitu, nih sudah tidur apa belum? Aku post panjang gitu ya. Aku harap 5 menit dijawab, kok besok baru dijawab aku. Padahal besok sudah sembuh. Iya, bye. Justru itu kok aku nunggu sembuhnya dulu aja wes. Nah, kok yang perlu ditekankan sama khususnya anak-anak muda sekarang Iko dalam rangkaian kegiatan Paskah ini kan banyak sekali kok ya. Apa sih ajakan dari Koap agar teman-teman Kristen atau Katolik semuanya juga mulai memahami bahwasanya ini juga perayaan yang banyak artinya gitu, jangan yang hanya sekedar Paskah tahu doang, tapi dia tidak mengilhami gitu. Apa yang ingin Koap sampaikan? Jadi kalau yang pertama adalah tentang kemenangan ya. Jadi konsep kemenangan atas dosa itu penting banget. Jadi kenapa kok keselamatan kekristenan itu harus kasih karunia? Karena kita ini mau melakukan sesuatu yang baik itu tidak bisa. Istilahnya ibarat yang paling tepat kalau bicara masalah manusia diselamatkan dari dosa adalah seperti kita masuk di dalam lumpur. Itu kalau nggak Tuhan mengulurkan tangan, atau kalau tangannya Tuhan nggak cukup, Tuhan itu sampai ibaratnya sampai nyemplung gitu, yang ngangkat kita gitu ya, kita nggak akan bisa selamat. Makanya keselamatan itu harus anugerah. Kenapa kok harus anugerah? Ya karena manusia mau dengan segala kekuatannya dia nggak akan pernah bisa baik. Kenapa? Sumbernya udah jelek. Sumbernya udah jelek, manusia udah jatuh dalam dosa, manusia sudah keinginannya cuma jahat aja gitu ya. Manusia enggak kepingin untuk nyari Tuhan sebenarnya. Andai kata terus nyari Tuhan gawe badi. Nyari Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi. Ada butuhnya toh. Iya, sementara Tuhan dengan manusia adalah hubungan yang saling mengenal, bukan hubungan karena sebab akibat, enggak gitu ya. Nah, itu yang pertama tentang kemenangan. Yang kedua yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah gini. Bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu bukan supaya ajarannya ditaati. Itu yang memperkenalkan dirinya sebagai manusia, itu bukan untuk ajarannya ditaati. Lalu? Tetapi pribadinya dikenal. Ada hubungan. Sehingga Tuhan ngomong, kamu akan menuruti segala perintahku, syaratnya cuma satu kok. Apa coba? Apa?
Menghafal perintahnya? Bukan. Meniru? Bukan. Mencontoh? Enggak. Melakukan? Enggak. Menghindari yang tidak dilakukan? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Kita ngomong deh. Kalau kamu sayang sama aku, pasti kamu ngasih sesuatu dong sama aku. Iya. Nah, yang penting sayangnya ini. Mengenal itu tadi aku ya. Mengenal itu tadi. Terus kita sayang, pasti tanpa ada paksaan kita akan melakukan. Kayak orang bucin gitu ya. Iya. Kok ya, aku udah sayang banget sama kamu, apapun yang kamu Nah, mau. cuman masalahnya adalah bucinnya ini bukan bucin yang omong kosong, tapi bucin yang memang kepada pencipta kita, kepada yang memberikan hidup kepada kita. Nah, Tuhan tuh pengennya itu. Berarti inginnya Tuhan tuh kita cuman mengingat dan berpasrah gitu, Bu. Apa ya, itu? Mengasihi Tuhan berarti mengenal Tuhan. Jadi sama seperti saya selalu pakai ilustrasi begini ya. Waktu saya kecil gitu ya, wajib tidur siang. Ya. Nah, kalau ada papa saya datang, saya sudah hafal dari langkahnya. Maka cukup tutup mata begini sudah. Karena papa saya akan lihat dari pintu, kemudian anaknya turu. Tidur padahal tutup, padahal pura-pura turu itu. Tapi kalau sudah jalan kaki tertentu dan itu adalah berarti mama saya, maka saya harus pakai selimut ditutup begini. Kenapa? Karena mama saya begitu buka pintu didelok. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa hafal? Ya karena kenal, karena kumpul, karena tahu, karena harus menjadi bagian hidup. Nah, Tuhan tuh pengen kita tuh menjadikan Tuhan tuh bagian hidupnya gitu loh. Bukan cuman orang yang ditakuti karena punya banyak perintah gitu loh. Dan ketika Tuhan memberikan banyak perintah itu sebenarnya harus dipahami bagaimana kita mengenal Tuhan dulu baru melakukan perintahnya. Bukan mengenal perintahnya, mengenal Tuhan. Waduh, ngabot. Mengenal Tuhan dulu baru mengenal perintahnya. Iya, kalau mengenal perintahnya dulu seakan-akan kita kayak diatur. Betul. Terus akhirnya, salah ngerti akhirnya. Nah, salah ngerti. Terang aja. Nah, kok seandainya nih ada teman-teman yang sekarang lagi merasa bahwasanya dia jauh dari Tuhan gitu. Dan dia ingin kembali tapi malu kok. Apa sih hal yang ingin Koap sampaikan kepada orang-orang seperti itu? Ya, pertama kali saya perlu minta maaf mungkin. Jadi sebagai gereja, institusi yang Tuhan dirikan, gereja kadang sudah terlalu melembaga sebagai tempat yang tidak nyaman bagi orang-orang yang terpinggirkan. Padahal gereja itu adalah sebenarnya kumpulannya orang berdosa harusnya. Dan Yesus sendiri ketika berdialog atau berkomunikasi dengan teman-teman yang dicap berdosa atau memang real berdosa, mereka sangat nyaman dengan Yesus. Jadi dengan kata lain kalau bicara masalah mereka yang sungkan gitu ya, ya pertama saya harus minta maaf dulu karena bisa jadi komunitas gereja tidak seindah warna aslinya gitu ya. Tidak seperti yang seharusnya, masih banyak yang belum seperti seharusnya. Tetapi yang kedua adalah datang aja di dalam saat teduh. Saat teduh itu adalah kita mengizinkan lutut kita tertekuk, kemudian tangan kita terlipat dan diam sudah. Setidaknya menjadi hubungin Tuhan. Suara paling pelan dari mulut kita atau paling lirih di atas itu kenceng banget. Paling kenceng, itu yang terdengar. Ini merinding kalau ngomong kayak gitu. Kenceng banget tuh. Doa itu kekuatannya luar biasa ya, Bu. Nisrina ya. Maksudnya kadangkala apa yang mustahil bagi kita sebagai manusia itu ternyata kalau Tuhan sudah bilang tangannya sudah meraih, ya nggak ada yang mustahil. Mati di kayu salib pada dijabanin. Salib itu pada waktu itu adalah hukuman paling gila yang pernah manusia buat untuk menyiksa orang dengan tingkat kejahatan yang begitu banyak. Supaya orang yang jahat itu tahu bahwa kamu tuh sudah menyusahin banyak orang. Itu aja dijalani sama Tuhan. Luar biasa. Masa sih Tuhan nggak sabar untuk nungguin kamu? Mantap. Kata-kata hari ini. Intinya jangan lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadangkala kita yang sangat sering meninggalkan dia, padahal dia nggak pernah ninggalin kita. Kita break dulu. Di segmen selanjutnya kita mau bahas acara-acara esok ya, Ko. Karena di gereja kan ada acara nih, siapa tahu mungkin sobat-sobat semuanya. Iya, bisa buat umum juga. Nanti kalau kamu mau ikut, tak kasih kupon. Hadiahnya spring bed. Tapi aku jalan sehat. Iya, biar sehat nih. Aku sehatnya aja nggak usah jalan, bisa nggak? Nah itu masalahnya. Nah itu, mau sehatnya aja nggak usah jalan, boleh gak? Nah besok akan ada acara, jadi untuk sobat Selai semuanya yang penasaran acaranya apa, tunggu ya di segmen selanjutnya, tetap di Selai Show.
untuk Sobat Selai semuanya tidak merayakan Paskah, besok sudah mulai tanggal merah, jadi bisa berlibur atau holiday. Betul sekali, banyak yang bisa dilakukan, bisa olahraga juga. Bohong. Ya, aku sore ya badminton, lihat storyku nanti ya. Kamu pasti habis foto ya sudah makan bakso. Ini 5 menit. Nah kok besok ada gelaran apa kok kalau boleh tahu di gereja kok? Ya, kalau Gereja mana sih kok? gereja kami GBI Diaspora Batu GBI Sejahtera. Diaspora GBI Batu Jemaat Diaspora Sejahtera itu nama ofisialnya. Nah, kami punya tradisi ada jalan sehat. Jadi kami akan mengumpulkan jemaat di jam 6 pagi. Sebelumnya kami sudah siapin kupon dan door prize buat mereka. Mereka jalan sehat pakai rute sampai di perempatan Pesanggeran, terus belok kiri, terus muter sampai BCA, balik lagi, naik lagi dikit. Kemudian setelah kumpul ada basar yang kami persiapkan. Tapi setelah bersamaan dengan itu mereka ngikuti pengundian. Wow. Fun fact-nya nih sih, apa itu? Kalau acara di gereja itu jemaatnya mulai dari yang anak-anak sampai yang dewasa sampai yang senior itu orangnya semangatnya nggak pernah kendur. Oh ya, pasti selalu rame ya? Pasti selalu rame dan bazarnya di sana makanannya enak-enak. Wow, nah itu kalau buat yang mau ikut jalan sehat harus jemaatnya kah atau mungkin open juga untuk umum atau mungkin yang umum mau ikutan bazarnya aja boleh? Kalau yang umum pasti boleh ikutan bazarnya, tapi untuk kupon itu biasanya jemaat dan rekanannya jemaat. Karena memang hadiah-hadiah yang dicari adalah supaya selain ada momen kebersamaan kita olahraga bersama, tapi juga keep in touch sama mereka lebih dekat dengan adanya undian itu membuat mereka bisa bertahan lebih lama untuk sekedar kongko, omong-omong, untuk mendekatkan antar jemaat. Ada rewardnya lah ya kok ya, berjalan ya. Betul. Wow. Ketemunya itu besok berat gitu ya, aku maksudnya mulai dari anak-anak sampai yang senior. Antar generasi lah. Antar generasi besok bakal kumpul. Nah itu daftarnya kuponnya berapa sih kok kalau boleh tahu? Apakah diperjualbelikan? Kuponnya 5.000-an. Cuman 5.000-an. Wah, cuma 5.000. Boleh di-spill grand prize-nya nggak sih kok? Spring bed aku tadi kan bilang. Untuk yang dewasa spring bed, untuk yang anak-anak sepeda. Wow, terus boy bahkan anak-anak sama dewasa grand prize-nya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Saking banyaknya ya kok ya. Dan pastinya hadiahnya untuk anak-anak itu hampir semuanya dapat nih. Ya bukan hampir semuanya pasti dapat. Semuanya pasti dapat kalau anak-anak. Ya. Aku anak-anak kok. Tapi belum jadi jemaat. Bisa, nggak apa-apa. Perkenalan pelan-pelan. Karena aku ke bazarnya besok. Makan dulu ya? Kan sudah pernah dengar sama. Nggak apa ya, aku ya makan dulu. Makan dulu. Khusus untuk Aryo memang semua makanan dia tunjuk aja langsung dikirim. Nanti bilnya ke aku kok, tapi dia nggak tahu. Bilnya ke aku. Nah, kok terakhir sebelum kita closing hari ini, apa yang ingin Koap sampaikan sekali lagi untuk Sobat Selai semuanya yang minggu-minggu ini akan merayakan Paskah agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini atau minggu ini kok? Ya, kasih Tuhan itu bukan cuma sebuah kata-kata yang menyentuh kita, tetapi kasih Tuhan itu juga sebuah tindakan yang Tuhan lakukan dengan mengorbankan dirinya dan menyerahkan nyawanya buat kita. Luar biasa. Akhirnya tadi apa kok kenali Tuhan baru kenali perintah. Gimana kok? Iya, kenalin Tuhan dulu baru kenalin perintahnya. Otomatis perintahnya kan kita kenal. Karena kita sudah mencintai ya. Betul. Benar. Kita bucin yang baik kepada Tuhan ya. Semoga hari ini Sobat Selai semuanya yang menyaksikan banyak mendapatkan hal-hal baru dan banyak mendapatkan ketenangan-ketenangan baru. Karena memang sejatinya sebagai manusia kadang-kala kita ribut dengan pikiran kita sendiri, sedangkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita meninggalkannya. Betul, apapun masalahnya itu kita bisa larinya ke Tuhan, dijamin menang pernah kayak gitu ya, udah butrek banget gitu. Sujud itu berlocor gitu. Nggak tahu kok, padahal sulit nangis kan anaknya. Tapi sujud terus kayak berasa dielus gitu. Padahal manusia penuh dosa ini loh kok. Jadi siapapun itu kalau misalnya kita memang Tuhan aku nggak kuat, peluk aku pasti dipeluk ya kok ya. Karena sejatinya tadi Koap juga sudah ngebold ya bahwasanya gambarannya adalah kita salaman kayak gini. Kalau kita sebagai manusia melepaskan tapi Tuhan tetap megang, itu juga tidak akan pernah dilepas gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa baik buruknya
baiknya dalam kehidupan kita yang kita jalani, cerita aja ya kayak gitu ya, Betul. poinnya ya. Yes. Dan setidaknya kita lega, apapun masalahnya Tuhan solusinya, apapun makanannya, minumnya, tehnya, bibi, yang di TV ya. Karena kalau lu udah sendiri nanti kamu sakit hati ya. Itu sudah pernah. Tom, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga besok acaranya sukses. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Iya. Kok gak gandeng aku? Enggak, kamu mau ah? Jangan kan pasca. Oh, siapa nih? Gak apa-apa. Oh, Iya. enggak. Kamu aja Natalan kita undang kamu ya sendirian datang pakai hijab, kita menerima dengan Iya. baik ya kok ya. Kita kasih kupon untuk makan kok. Iya. Iya, udah pernah juga kan bawain ajar di SMPK. Nah makanya toleransi kita harus sama-sama tinggi Betul. karena semua agama tidak pernah mengajarkan keburukan, semua agama baik. Tinggal Betul. sobat selai semuanya itu tadi mantapnya di mana gitu Oh, aja. ingat toleransinya tetap harus tinggi. Ya, ya, kita mengucapkan terima kasih banyak. Selamat berlibur untuk sobat selai semuanya yang tidak merayakan Paskah, tapi untuk sobat selai semuanya yang merayakan Paskah ya dengan gelarannya yang paling banyak di minggu-minggu ini. Semoga hikmat, semoga Amin. kita bisa mendapatkan poin-poin yang sudah dijelaskan sama Koap tadi, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Kita pamit. Ketemu lagi minggu depan. Bye. Karena gini, telur itu kan jadi ada sebuah